Halo teman-teman semua, kenalin aku Raihan Malik Rahman dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur dari Konsentrasi Arsitektur W3. Nah, pada kesempatan kali ini nih aku bakalan kayak ngejelasin nih topik yang lumayan krusial dan salah satu matkul juga di kuliah aku semester ini, yaitu adalah P4. Jadi sebelumnya apa sih P4 itu? Singkatan itu adalah perencanaan, penjadwalan dan juga pengendalian proyek. Oke, pertama kita harus tahu nih apa sih perencanaan proyek itu, apa sih artinya gitu guys. Nah, jadi perencanaan itu bukan sekedar kayak bikin daftar keinginan, tapi itu juga harus ada dikerjainnya itu harus secara sistematis. Nah, supaya apa? Supaya kita tuh bisa nentuin arah proyek supaya tetap on track. Kemudian ada juga nih tujuan utama, 3 tujuan utama itu ada efisiensi biaya, kemudian kepastian waktu, dan juga standar mutu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan strategis perencanaan. Nah, jadi tahap awal kita tuh kayak ngelakuin identifikasi, yaitu kayak menentukan lingkup pekerjaan atau scope dan kebutuhan stakeholder. Kemudian yang kedua adalah strukturisasi, di mana kita kayak memecahkan pekerjaan-pekerjaan menggunakan work breakdown structure atau WBS. Kemudian yang ketiga itu alokasi, di mana kita menggunakan sumber daya kayak misalkan upah, kemudian pekerja, material, dan juga alat. Nah, selanjutnya itu adalah work breakdown structure atau WBS. Nah, salah satu hal yang paling penting dalam perencanaan itu adalah work breakdown structure ini. Jadi misalkan ya kita ada di sebuah proyek gedung tinggi. Nah, kita tuh nggak bisa ngerjain semuanya tuh sekaligus. Jadi dengan adanya WBS ini kita bisa memecah pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan fondasi, struktur, arsitektur, sampai MEP. Nah, fondasi yang dipecah-pecah inilah nanti yang bakalan ngemudahin kita buat ngitung berapa lama suatu pekerjaan atau biayanya berapa secara akurat. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan jadwal pelaksanaan. Nah, setelah semua rencana matang, kita masuk ke tahap penjadwalan. Nah, di sini tuh faktor waktu dimasukin ke dalam rencana kerja. Jadi kita tuh harus ngurutin pekerjaan-pekerjaannya sesuai logika. Jadi misalkan kayak kita tuh nggak bisa masang atap kalau misalkan belum ada kolom. Terus kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan sloof kalau misalkan pekerjaan fondasi itu belum selesai. Jadi penjadwalan ini tuh bakalan membantu tim lapangan tahu kapan mereka harus mulai atau kapan mereka harus kayak ada dua pekerjaan yang bisa dilakukan secara bareng-bareng gitu loh. Jadi intinya elemen kuncinya itu adalah urutan secara logika, kemudian ada estimasi durasi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ada beberapa metode nih dalam penjadwalan. Nah, yang paling umum itu adalah bar chart atau Gantt chart. Jadi visualisasinya itu sangat sederhana sehingga mudah dilihat oleh pekerja di lapangan. Nah, tapi ada kelebihan dan kekurangannya sendiri nih. Nah, kelebihannya itu yang udah dijelaskan tadi, yaitu mudah dipahami oleh semua pihak sebagai orang di lapangan. Namun kekurangannya itu dia bakal sulit melihat hubungan antara ketergantungan antara aktivitas yang kompleks. Nah, selanjutnya itu ada metode yang kedua, yaitu Critical Path Methods atau CPM. Nah, biasanya itu metode ini dilakukan buat proyek yang kompleks. Jadi kita butuh CPM atau Critical Path Methods ini. Nah, CPM ini bakalan bantuin kita buat dapetin jalur kritis, di mana aktivitas atau jalur kritis itu bakalan dapet kalau total floatnya itu sama dengan 0. Nah, jadi rangkaian aktivitas jalur kritis ini tuh nggak boleh telat 1 hari pun, karena kalau misalkan telat 1 hari pun aktivitas atau kegiatan seluruh proyek itu bakal ikut terhambat juga gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah metode analisis PRT. Nah, analisis PRT ini digunakan saat kita ragu dengan durasi pekerjaan, misalkan kayak ada cuaca buruk. Nah, kita menggunakan 3
estimasi, optimis, pesimis, dan paling mungkin. Dengan rumus statik A plus 4M plus B dibagi 6, di mana A itu adalah optimis, kemudian M paling mungkin, dan B itu adalah pesimis. Nah, metode ini bakal membantu manajer proyek untuk menghitung nih probabilitas penyelesaian proyek supaya tepat waktu. Nah, kita bisa juga mendapatkan angka durasi yang lebih realistis dan terukur secara probabilitas. Oke, kita masuk yang terakhir adalah pengendalian. Nah, semua rencana dan jadwal hanyalah kertas jika tidak kita kendalikan. Nah, kita mengenal konsep the triple constraint, di mana terdapat waktu, biaya, dan juga mutu. Nah, ketiga ini harus saling seimbang. Nah, alat pengendali yang paling populer di Indonesia itu adalah kurva S atau monitoring progress. Nah, grafik kumulatif biaya atau progres terhadap waktu. Nah, jadi kurva S ini membandingkan rencana versus realisasi untuk mendeteksi keterlambatan secara dini. Nah, ini tuh suatu alat komunikasi yang paling efektif bagi manajemen. Nah, jadi istilahnya tuh kita bisa melihat apakah proyek kita ini sedang berada dalam arah atau masih on track, atau udah terlambat, atau berada di bawah rencana. Nah, kalau misalkan terjadi keterlambatan, nah manajer proyek tuh harus segera melakukan tindakan dan juga koreksi. Nah, sebagai contoh, misalkan nih ada suatu proyek pembangunan jembatan besar di Jawa Tengah. Nah, penjadwal CPN ini bakalan ngebantu banget dalam koordinasi pengiriman beton ready mix agar tidak terjadi antrian yang panjang dan memicu pembengkakan biaya. Nah, jadi kesimpulannya adalah manajemen proyek konstruksi ini berdiri di atas 3 pilar utama yang bakalan membentuk satu siklus yang berkesinambungan. Yang pertama itu adalah tadi perencanaan, di mana kita membongkar ruang lingkup pekerjaan menjadi WBS atau Work Breakdown Structure agar lebih mudah dikelola dan dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan, di mana kita membongkar memasukkan faktor waktu ke dalam rencana tadi. Jadi kita menggunakan CPM untuk mencari jalur kritis atau PRT untuk durasi yang tidak pasti. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian, di mana kita bisa mengatur dan mengawal ketat progres di lapangan menggunakan kurva S untuk memastikan nih target waktu, biaya, dan juga mutu tetap sesuai, dan triple constraint tadi itu bakalan tercapai dengan baik. Nah, jadi P4 atau perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian ini adalah kunci untuk mewujudkan suatu infrastruktur yang lebih baik. Demikian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian yang kayak lagi wondering apa sih P4 itu. Semoga video ini membantu kalian, dan juga mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam proses menjelaskannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Satu Teknik Undip Jaya.